Jamaah dilarang merokok di sekitar masjid, terutama Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Larangan ini juga berlaku di hotel tempat tinggal, dan jika kita melanggar, maka jamaah akan dikenakan denda sebesar 200 rial atau setara dengan Rp878.000. Peraturan larangan merokok ini cukup menjadi perhatian sebab jamaah Indonesia banyak yang ahli hisab, sehingga agak sulit bagi mereka untuk meninggalkan merokok. Oleh karena itu ada yang membawa rokok dimasukkan ke dalam koper bagasi dengan jumlah melebihi dari ketentuan yang berlaku. Baru-baru ini ada bagasi jemaah yang dibongkar gara-gara membawa rokok melebihi dari 200 batang. Berdasarkan pengalaman kami selalu menemukan jamaah Indonesia laki-laki nongkrong di luar hotel, ngobrol sambil merokok, dan sudah menjadi pandangan keseharian kami selama nginap di hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Asal Bagindo. Halo saudaraku, apa kabar? Semoga kita semua berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, pertemuan kita sekarang ini mengangkat topik kebijakan Arab Saudi tentang denda bagi jemaah haji yang melanggar aturan baru maupun aturan lama. Sengaja kami angkat tema ini kenapa? Karena banyak di antara kita berdasarkan pengalaman kami, jemaah-jemaah kita yang suka melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Peraturan dimaksud bisa berupa denda, sanksinya, bisa berupa pengadilan yang menentukan sanksinya, dan bisa juga sanksi moral. Oleh karena itu, saudaraku, kami angkat tema ini sebagai bekal bagi teman-teman yang akan berangkat atau menunaikan ibadah haji pada tahun 2020 ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Saudaraku, setiap tahun pelaksanaan haji muncul kebijakan-kebijakan baru, baik itu dalam bentuk larangan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kelemahan dan kekurangan pelaksanaan ibadah haji selalu dievaluasi untuk perbaikan menuju pelaksanaan haji yang lebih baik, dan kebijakan baru itu ada yang berbentuk larangan, ada yang berbentuk himbauan, dan lain-lain sebagainya. Untuk tahun 2025 ini atau tahun 1446 Hijriah ini, Arab Saudi berkomitmen melakukan pelayanan haji kelas dunia yang terfokus kepada efisiensi dan transparansi di dalam mendukung penyelenggaraan haji dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan solusi yang berkelanjutan. Baiklah saudaraku, mari kita tinjau dahulu aturan dan kebijakan baru Arab Saudi yang dikeluarkan pada tahun 2025 ini. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan sejumlah aturan dan kebijakan baru penyelenggaraan haji tahun 2025 ini yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan meningkatkan efisiensi bagi semua calon jamaah haji dunia. Salah satu yang cukup viral adalah melarang calon jamaah haji yang tidak memiliki visa haji dan tidak diperkenakan untuk memasuki Makkah sejak tanggal 29 April tahun 2025. Jika ketahuan maka akan didenda dan dideportasi ke negara masing-masing.
sedangkan travel yang memfasilitasi akan didenda 100.000 rial Arab Saudi yang nilainya kira-kira 437 juta rupiah kalau dibuatkan. Kebijakan tersebut sudah berjalan dan sudah banyak jamaah yang terjerat atas kebijakan tersebut. Saudaraku, yang tidak kalah menariknya adalah melarang anak-anak ikut berhaji. Dilansir dari kantor berita Saudi SPA, Kementerian Haji dan Umroh menyatakan bahwa pelarangan tersebut penting untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya saat berada di tengah kerumunan besar. Ibadah haji dihadiri oleh jutaan jemaah setiap tahunnya dan mengelola kerumunan besar seperti itu dapat berbahaya terutama bagi anak-anak. Dengan menegakkan aturan baru ini, melaksanakan aturan baru supaya agar anak-anak tidak ada lagi ikut di dalam berhaji tahun ini. Kebijakan lain yang cukup menarik perhatian adalah perubahan visa umroh untuk jamaah internasional. Mulai 1 Februari tahun 2025, Arab Saudi akan menyetop sementara visa multiple dengan hanya akan menerbitkan visa sekali masuk atau single entry untuk jamaah umroh dari 14 negara. Aturan baru ini ditujukan untuk mengurangi partisipasi haji yang tidak sah yang sebelumnya menyebabkan kepadatan di tempat-tempat suci selama penyelenggaraan haji tahun 2024 dengan membatasi akses masuk hanya dengan satu visa. Selanjutnya saudaraku, mari kita lihat apa saja larangan-larangan yang diikuti dengan denda-dendanya. Di samping larangan yang ketat yang pernah diterapkan seperti jamaah berisiko tinggi dilarang berpartisipasi, jamaah wajib vaksinasi, larangan berpolitik atau sektarian, aturan baru bagi kantor haji asing, mengibarkan bendera negara tertentu, mempublikasikan slogan-slogan politik dan partai atau mempolitisasi musim haji. Di samping itu ada beberapa larangan yang sudah ditentukan dendanya. Hal ini harus dipahami jemaah haji saat berada di Makkah. Jemaah yang melanggar akan dikenakan denda dengan besaran yang variatif. Larangan tersebut bertujuan agar jemaah dapat menunaikan ibadah haji secara nyaman dan khusyuk. Sekarang mari kita lihat larangan pertama, yaitu dilarang merokok di sekitar masjid. Jamaah haji dilarang merokok di sekitar masjid, terutama Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Larangan ini juga berlaku di hotel tempat tinggal. Jika melanggar larangan ini, jamaah akan dikenakan denda sebesar 200 rial atau setara dengan 878.000 rupiah. Peraturan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Anti Merokok yang dikeluarkan oleh Dekret Kerajaan Nomor M56 tertanggal 28 Juli 1436 Hijriah yang dikutip dari situs Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Peraturan larangan merokok ini cukup menjadi perhatian kita sebab jamaah Indonesia banyak yang ahli isap yang suka merokok sehingga agak sulit bagi mereka untuk meninggalkan merokok. Oleh karena itu, ada yang membawa rokok dimasukkan ke dalam koper bagasi dengan jumlah melebihi dari ketentuan yang berlaku. Baru-baru ini juga bagasi jamaah haji yang akan berangkat tahun 2025 ini yang dibongkar gara-gara membawa rokok melebihi dari 200 batang. Artinya yang diizinkan hanya sampai 200 batang. Selanjutnya mari kita lihat area-area yang
tidak boleh kita merokok atau bebas rokok atau no smoking di Arab Saudi. Berlaku di Arab Saudi. Yang pertama adalah masjid dan halaman sekitarnya. Yang kedua, kantor pemerintah dan lembaga pendidikan. Yang ketiga, gedung asosiasi publik. Yang keempat adalah situs arkeologi. Yang kelima, gedung atau aula konferensi. Yang keenam, rumah sakit. Yang ketujuh, semua sarana transportasi umum. Dan yang kedelapan adalah stasiun transportasi umum. Sedangkan yang kesembilan adalah tempat penyimpanan obat-obatan termasuk kawasan yang dilarang untuk merokok. Yang ke-10, lokasi pembuatan makanan, tempat yang diperuntukkan untuk pembuatan, penyiapan, dan pengemasan makanan hingga minuman. Diberlakukan juga aturan larangan merokok. Yang ke-11, stasiun pengisian bahan bakar dan area sekiranya. Yang ke-12 adalah sarana transportasi produk minyak bumi dan turunannya. Dan yang ke-13, kabin ATM tertutup termasuk bank, kabin tiket, dan sejenisnya. Hal lain juga yang juga cukup menarik adalah dilarang mengenakan celana pendek di masjid. Selain itu, jemaah yang juga dilarang mengenakan celana pendek di masjid apabila kedapatan melanggar, jemaah dikenakan denda sekitar 250 sampai 500 rial yang berarti setara dengan 1 juta sampai 2,1 juta rupiah. Besar juga. Larangan lain adalah menyalakan api di taman atau di tempat umum. Jemaah dilarang menyalakan api di taman atau tempat umum. Dikutip dari situs Visit Saudi Arabia, jemaah yang melanggar akan dikenakan denda sebesar 100 rial atau sama dengan 437.000 rupiah. Yang keempat adalah larangan memutar musik saat azan dikumandangkan di masjid. Memutar musik ketika azan akan dikenakan denda sebesar 1.000 rial atau setara dengan 4,37 juta rupiah. Jika dilanggar berulang kali maka denda akan menjadi 2.000 rial atau 8,7 juta rupiah. Siapapun yang kedapatan memainkan musik apapun saat azan dari masjid akan didenda sekitar 1.000 rial untuk pelanggaran pertama dan 2.000 rial untuk pelanggaran berulang. Yang kelima adalah larangan bermesraan di tempat umum. Larangan lainnya itu atau bermesraan di tempat umum, menurut laporan Arab News, denda yang dikenakan bagi pelanggar yaitu sebesar 3.000 rial atau sekitar 13 juta rupiah. Pelanggaran yang berulang akan menjatuhkan denda yang juga berlipat ganda. Hati-hati ini. Larangan keenam yang juga perlu diperhatikan oleh jamaah calon haji Indonesia pada tahun 2025 ini adalah tidak membuang sampah dan meludah sembarangan. Nah, apabila kedapatan melanggar, maka jamaah akan dikenakan denda sebesar 500 rial atau setara dengan 2,1 juta rupiah. Larangan yang ketujuh adalah mencoret-coret di transportasi publik atau dinding-dinding publik dapat dikenakan denda sebesar 100 rial atau setara dengan 437.000 rupiah. Yang kedelapan adalah larangan memotret atau merekam orang sembarangan.
Memotret atau merekam orang lain tanpa izin juga akan dikenakan denda sebesar 1.000 rial. Jumlah tersebut setara dengan 4,3 juta rupiah. Apabila ketahuan fotonya akan diambil, jamaah juga harus dihapus di saat itu juga. Baiklah saudaraku, dari uraian kita tadi maka dapat kita simpulkan bahwa di dalam kita melaksanakan ibadah haji, kita berada di negara orang lain, maka kita perlu mematuhi aturan-aturan yang berlaku di sana. Jika kita langgar, maka kita dapat sanksi baik dalam bentuk hukuman fisik maupun dalam bentuk hukuman denda. Ada yang melalui pengadilan dan ada juga yang langsung dikenakan saat itu juga dalam berupa bentuk denda. Oleh karena itu, kita harapkan kepada jamaah calon haji kita tahun 2025 ini agar mematuhi seluruh aturan-aturan dan mengikuti anjuran-anjuran serta mematuhi larangan-larangan yang bisa membuat kita kena denda atau kena hukuman lainnya. Baiklah saudaraku, itulah tadi yang bisa kita sampaikan. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan jika Anda anggap bermanfaat, silakan Anda share kepada teman yang lain. Kita sudahi pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Bye.